Jadi teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen ini dibagi menjadi dua. Pertama, ada pendekatan kardinal. Jadi, pendekatan kardinal ini yang menyatakan manfaat atau kepuasan yang diatur secara kuantitatif. Secara kuantitatif atau angka. Yang kedua, ada pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal yang menyatakan manfaat atau kepuasan yang dinyatakan secara kualitatif. Atau tidak dapat diukur. Teori perilaku konsumen adalah teori dalam ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana seseorang atau konsumen mengambil keputusan untuk menggunakan pendapatannya guna membeli berbagai barang dan jasa agar memperoleh kepuasan utility maksimal. Dan dengan diciptakannya teori perilaku konsumen pasti ada tujuannya.
Tujuannya adalah menjelaskan bagaimana konsumen memilih kombinasi barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan tertinggi dengan pendapatan dan harga yang terbatas, dan terbagi atas dua macam, yaitu teori kardinal dan teori marginal. 1. Teori kardinal atau cardinal utility theory. Menyatakan bahwa kepuasan utility dapat diukur secara kuantitatif atau angka. Artinya seseorang bisa mengatakan seberapa besar kepuasan yang didapat dari mengonsumsi suatu barang. Dan selanjutnya yaitu contoh. Contohnya yaitu mengonsumsi satu roti memberikan 10 utility, dan mengonsumsi 2 roti memberikan 18 utility, dan 3 roti memberikan 24 utility. Jadi konsumen dianggap bisa mengukur dan membandingkan tingkat kepuasan secara pasti. Ini adalah gambar grafik TUMU.
Nah, 1. TU naik ketika MU turun lebih besar dari 0 atau positif. Yang kedua adalah TU maksimum ketika MU sama dengan 0. Yang ketiga, TU turun ketika MU lebih kecil daripada 0 atau negatif. Yang pertama, pendekatan kardinal. Di dalam pendekatan ini terdapat beberapa konsep penting. Yang pertama adalah total utility. Total utility ini adalah total dari mengonsumsi barang atau jasa. Jadi misalnya beberapa barang atau jasa yang sudah kita konsumsi, namanya total utility. Yang kedua ada marginal utility. Ini adalah pertambahan selisih dari mengonsumsi barang atau jasa. Oke. Yang ketiga ada law of yaitu hukum yang menyatakan pertambahan kepuasan yang semakin menurun. Misalnya, kalau semakin kita mengonsumsi barang atau jasa banyak, itu kepuasannya akan semakin menurun gitu. Tabel ya teman-teman, biar kalian tuh lebih paham dengan pendekatan kardinal. Misalnya itu bakso. Itu Q itu ya, itu tuh kayak porsi gitu loh. Terus total itu kayak TU. Terus marginal itu kayak MU. Terus angkanya itu 0.
terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus yang sebelah sini itu 0, 6, 11, 15, 18, 20, 21, sama 21 lagi, yaitu marginal utility. Itu nilainya 6, 5, 4, 3, 2, 1 sampai 0. Itu 5 ke 0. Itu kayak terjadinya law of diminishing marginal utility. Jadi semakin banyak jumlah porsi bakso yang kita makan, maka nilai kepuasannya itu semakin kecil. Jadi marginal utility itu mempunyai rumus, yaitu delta TU per delta Q, yaitu delta TU itu total utility. Kalau yang delta Q itu jumlah porsi baksonya. Teman-teman, dari rumus ini kita bisa membuktikan, yaitu misal kita mau mencari MU2, berarti ini MU2 sama dengan TU2 dikurang TU1 per, di sini Q berarti Q2 dikurang Q1 sama dengan TU2 di sini 6. 6 dikurang TU1-nya 0 per Q2, Q2-nya 1 dikurang Q1-nya 0 sama dengan 6 per 1 sama dengan 6. Ini hasil. Ini tadi kan terjadinya law of diminishing marginal utility atau menurunnya nilai atau tingkat kepuasan. Jadi contoh nih, kalau kita makan bakso, semakin banyak bakso yang kita makan, misal ini 7, kita akan merasa kekenyangan banget kan? Itu berarti nilai kepuasannya akan semakin menurun, kita pasti begah, jadi 0. Paham? Pendekatan ordinal. Ordinal yaitu teori dalam ekonomi yang menjelaskan perilaku konsumen berdasarkan tingkat kepuasan bukan angka
pasti seperti dalam teori kardinal. Konsumen tidak perlu menyebut seberapa besar puasanya. Cukup menunjukkan urutan referensi antara barang yang disukai. Kedua, pendekatan ordinal, yaitu teori dalam ekonomi yang menjelaskan perilaku konsumen berdasarkan tingkat kepuasan, bukan angka pasti seperti dalam teori kardinal. Konsumen tidak perlu menyebut seberapa besar kepuasannya, cukup menunjukkan urutan preferensi antara barang yang disukai. Saya lebih suka kopi daripada teh. Tidak seperti teori kardinal yang menyebutkan seberapa besar tingkat kepuasannya dengan menggunakan angka.